Salam kemenangan bagi kita semua. Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Paskah. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua, karena Yesus telah bangkit dari kematian dan Dia hidup selama-lamanya. Kondisi hari ini mirip dengan kondisi murid-murid saat mereka belum tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka hidup dengan ketakutan dan mengurung diri mereka. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama, karena Yesus telah bangkit, menyatakan dirinya bagi murid-muridnya dan menyatakan bahwa Dia hidup. Apapun yang terjadi hari ini dengan penyebaran COVID-19 seharusnya tidak membuat kita takut, tetapi percaya bahwa Yesus hidup dan Dia tetap sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Mari kita rayakan kemenangan Yesus dengan beribadah, dengan sukacita. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Kami memberkati setiap jemaat yang ada di rumah. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan berbicara secara pribadi bagi kami. Juga berkati setiap orang yang mendengarkan acara ini. Setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami, dan kami memberkati, biar acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya ada sukacita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan bersukacita sama-sama, bersorak-sorak menyambut kebangkitan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya! Come on! Sungguh kami bersyukur Yesus, Mulia Allah seperti Engkau Bapa. Tuhan sama-sama katakan, Allahku Rajaku, come on. Allahku Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya, buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. We praise you Jesus. Haleluya, come on. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan. Datang dari surga. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, yang satu hati katakan, Bangkit, hidup, berkuasa selamanya, Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya, Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya.
dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Sekali lagi katakan, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. mari dengan segenap hatimu katakan sama-sama. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Sekali lagi katakan, Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Ya haleluya, haleluya. dengan satu hati katakan, Haleluya. Dia berkuasa. sampai selamanya kau yang bertahta Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa. Kau yang telah bangkit Tuhan mengalahkan maut. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami memperoleh kemenangan Tuhan. Memperoleh kekuatan yang baru Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mengangkat syukur kami. Menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Kau. Kami muliakan Kau selama-lamanya. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar maha
segala pujian. Tiada, Kemuliaan tiada, tiada, tiada satu pun yang luput daripada kasih yang mulia. bagimu. Hormat Tuhan tinggikan, yang beriman menang. Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Raja mulia dan berkorban bagimu. Maka jiwaku Yesus Kristus Tuhan, Tuhan sempurna kuasa-Mu, ampunilah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari muliakan Dia, Dia yang layak. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau kekuatanku, Kau kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami jadi orang-orang yang mempunyai kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, Mari katakan ini jemaat Tuhan. ku rasa Katakan dengan imanmu, saya dengan sepenuh tak hati. terbatas. Ku yakin Amin. nyata di sini, Yes Lord. kemenangan Amin. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Kami ku rasakan rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online. Dan pada hari ini kami boleh mengingat dan memperingati akan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kiranya pengurapan-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di tempat atau di rumah kita masing-masing. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah buat setiap kita. Dan hari ini kita beribadah, kita memperingati akan kebangkitan Kristus. Satu hal yang perlu kita tahu dengan pasti, satu hal yang harus kita pahami, bahwa kebangkitan Kristus merupakan satu hal yang paling penting. Kebangkitan Kristus merupakan hal yang paling utama. Semua kita tahu bahwa Yesus melayani selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Dari hari kelahirannya yang kita rayakan peristiwa Natal setiap bulan Desember, sampai kematiannya yang kita rayakan di dalam ibadah Jumat Agung beberapa hari yang lalu, dan hari ini, hari Paskah yang kita rayakan hari kebangkitannya. Dari seluruh pelayanan Yesus selama 33,5 tahun, semuanya penting, tapi yang paling penting dari semuanya adalah kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, Alkitab menuliskan maka semua yang kita percaya, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan sia-sia. Saya ulangi sekali lagi bahwa jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka semua yang kita percaya, termasuk ibadah kita, termasuk kehidupan kita yang kita mau ikuti dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita yang mau taat kepada Kristus, itu sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15, firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, tentang Yesus, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat yang tadi ini dikatakan, jika, ya artinya penulis surat Korintus ini, yaitu Paulus, Rasul Paulus mengatakan, jika atau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat selanjutnya. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jadi saudara perhatikan, di dalam ayat ini dikatakan, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kita mati di dalam Kristus pun binasa.
Tidak ada bedanya sama orang yang tidak mengenal Kristus. Tidak ada bedanya sama orang yang tidak percaya Tuhan. Tidak ada bedanya sama orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Karena semua akan berakhir dengan kematian dan setelah itu binasa di dalam maut. Lalu ayat selanjutnya, ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Rasul Paulus bilang bahwa kepercayaan kita, bukan hanya kepercayaan kita kepada Yesus, bukan hanya berlaku untuk kita hidup, supaya hidup kita diberikan kekuatan, supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita perlindungan, supaya hidup kita senantiasa dijaga oleh Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran, bukan hanya itu. Karena Paulus mengatakan kalau kita mengikut Kristus hanya untuk hidup ini saja, maka kita orang yang paling malang. Karena sebenarnya kita percaya kepada Kristus, manfaatnya bukan hanya pada waktu kita hidup, tetapi setelah kita mati. Ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Bapak Ibu Saudara, kita dari bacaan ini kita melihat bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita yang percaya sama Tuhan, kita yang percaya sama Yesus, ataupun siapa saja orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam pertobatan, orang yang menyangkal diri, orang yang memikul salib, orang yang berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, orang yang berusaha hidup dalam kebenaran, endingnya akhirnya sama. Tidak ada bedanya sama orang yang hidup di dalam kejahatan. Tidak ada bedanya sama orang yang hidup di dalam jauh dari Tuhan. Tidak ada bedanya sama orang yang betul-betul hidupnya kacau. Karena semua akan berakhir dengan kematian dan tidak pernah ada kebangkitan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, semua sia-sia. Nggak ada gunanya kita mengikut Tuhan, tidak ada gunanya kita beribadah, tidak ada gunanya kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, tidak ada gunanya kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Karena akhirnya sama, mati dan binasa di dalam maut. Tapi kita bersyukur, ayat 20 mengatakan, tapi yang benar, Kristus telah bangkit. Nah saudara, ini adalah poin utama. Kalau Kristus tidak bangkit, maka maut masih berkuasa. Saudara, maut adalah musuh yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan maut. Karena untuk mengalahkan maut, cuma satu, dia harus bangkit dari kematian. Di dalam kehidupan Yesus selama 33,5 tahun dan di dalam pelayanannya 3,5 tahun, berkali-kali Yesus membangkitkan orang mati. Seperti Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tapi Lazarus harus meninggal lagi. Pemuda di Nain yang dibangkitkan oleh Yesus. Tapi pemuda ini nantinya dia akan mati lagi. Semua yang pernah dibangkitkan oleh Yesus satu kali akan mati lagi. Tapi berbeda dengan Yesus. Dia bangkit dari kematian dan dia tidak mengalami kematian lagi. Saudara, ini yang membedakan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan maut karena syarat untuk mengalahkan maut cuma satu. Dia harus bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hal ini. Itu sebabnya karena manusia tidak bisa melakukan hal ini, Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Karena hanya Allah yang sanggup untuk mengalahkan maut. Kalau orang mati untuk orang lain, banyak orang yang bisa lakukan. Ada orang tua yang rela mati buat anaknya. Kalau ada orang yang mau menebus kesalahan orang, menebus, membayar hutang orang, masih banyak yang mau. Tapi satu, orang yang harus bangkit dari kematian, tidak ada yang bisa lakukan. Itu sebabnya kita tahu hanya Yesus yang bisa melakukan, hanya Tuhan yang bisa melakukan.
No human can do this. Only God. Hanya Tuhan. Dan ini yang membedakan. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Kita semua mengalami kematian. Satu kali kita menjadi tua, atau mungkin kita ada yang kena sakit, atau ada yang kena masalah dan akhirnya meninggal. Apapun penyebab kematian kita, tapi satu kali kita akan mengalami kematian. Dan sepanjang sejarah manusia semua mengalami kematian, hanya satu yang mengalami kebangkitan, yaitu Yesus. Dan kebangkitan Kristus dari kematian, Alkitab mengatakan mengalahkan maut. Jadi dengan kata lain, kalau maut sudah dikalahkan, kalau maut sudah ditaklukkan melalui kebangkitan Kristus, berarti jalan kepada keselamatan terbuka. Berarti kehidupan kepada kehidupan yang kekal terbuka. Kalau tidak ada orang yang bisa mengalahkan maut, maka pintu akan tertutup. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuka pintu. Kebangkitan Kristus dari kematian telah membuka pintu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus bisa mengatakan kalau tidak melalui aku? Gak bisa. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan maut. Karena syarat untuk mengalahkan maut, dia harus bangkit dari kematian. Dan tidak ada satu orang manusia yang sanggup untuk bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Dan dia katakan, itu sebabnya dia bilang, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau sampai kepada Bapa, pencipta segala sesuatu, harus lewat aku. Karena aku yang mengalahkan maut dengan cara apa? Bangkit dari kematian. Saudara, kita sekarang mengerti. Kenapa hanya Yesus yang mengatakan itu? Kenapa Yesus dengan berani dia katakan, aku, I am the way. Karena hanya Dia yang berhasil mengalahkan maut dengan cara dia bangkit dari kematian. Maut tidak bisa menahan hidupnya. Maut tidak bisa membuat dia tetap tinggal di dalam kematian. Tapi kematian sudah kehilangan kuasanya. Dan dia bangkit. Rasul Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, engkau sudah dikalahkan. Jadi saudara, Yesus bangkit dari kematian. Membuka pintu keselamatan buat setiap kita yang percaya. Itu bagian yang sudah Tuhan kerjakan. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Itu bagiannya. Tapi setelah Tuhan lakukan hal itu, dan pintu terbuka kepada kehidupan yang kekal, ini tidak berlaku untuk setiap orang. Ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini berlaku hanya untuk orang yang percaya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita perlu tahu di dalam firman Tuhan ada dua jenis janji. Janji bersyarat sama janji tidak bersyarat. Janji tidak bersyarat, tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Tapi janji itu akan digenapi. Allah mengasihi dunia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah menjelma menjadi manusia. Itu janji yang tidak bersyarat. Manusia boleh percaya atau tidak percaya, Allah tetap lakukan. Manusia boleh menerima atau tidak menerima, Allah tetap lakukan. Karena tidak ada syaratnya. Tetapi untuk memperoleh janji yang Allah berikan, yaitu memperoleh anugerah keselamatan, memperoleh kehidupan kekal, tidak binasa, ada syaratnya. Di dalam ayat ini dikatakan, supaya setiap orang yang percaya. Hanya orang yang percaya ia kepadanya, hanya orang yang percaya
kepada Yesus bahwa dia telah mengalahkan maut dengan cara dia bangkit dari kematian, hanya mereka yang percaya dengan iman, maka dikatakan mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, dari ayat ini kita tahu ada bagian yang Tuhan sudah kerjakan. Dan semua kasih karunia Allah, anugerah Allah yang begitu besar, Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi itu tidak akan berdampak apa-apa di dalam hidup kita kalau kita tidak memenuhi syaratnya, yaitu percaya kepada Dia. Namun kita juga perlu tahu konsep percaya. Konsep percaya bukan artinya cuman, ya saya percaya Yesus, ya saya mau dibaptis, ya saya mau menjadi orang Kristen. Bukan itu. Tapi konsep percaya adalah kita percaya kepada pribadi Yesus yang diikuti dengan kita taat. Kita mau lakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 3B. Saya singkat menjadi 3B supaya kita gampang mengingatnya. B yang pertama adalah bertobat. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bertobat. B yang kedua adalah berubah. Dia mau supaya kita hidup berubah. Meninggalkan manusia lama. Dan kita mengenakan manusia yang baru. Dan B yang ketiga adalah berbuah. Dia mau supaya hidup kita berbuah. Yang pertama yaitu bertobat. Kita tidak akan bisa lompat yang ketiga menjadi berbuah. Kita tidak bisa lompat yang kedua berubah tanpa langkah yang pertama yaitu bertobat. Dan bertobat adalah sebuah keputusan. Saudara, kita hidup setiap hari pasti mengambil keputusan. Dan keputusan kita akan menentukan langkah kita ke depan. Keputusan kita akan menentukan arah tujuan hidup kita. Keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Pertobatan adalah keputusan. Ada banyak orang yang cuma ingin untuk bertobat. Ada banyak yang punya keinginan, punya cita-cita, tapi tidak pernah mengambil keputusan. Saya kasih ilustrasi kalau ada laki dan perempuan, mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi, tapi mereka tidak pernah mengambil keputusan untuk menikah. Maka sampai kapanpun mereka tidak akan pernah menjadi suami istri dan membentuk keluarga. Harus ada langkah untuk mengambil keputusan. Ada banyak orang yang rindu untuk mengalami kehidupan yang kekal. Ada banyak orang yang rindu untuk mengalami keselamatan, tapi tidak pernah mengambil keputusan. Keputusan harus kita lakukan. Setelah kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, bertobat dengan langkah keputusan, terima dengan iman, baru yang kedua kita akan lakukan, yaitu berubah. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tuhan, aku bersyukur. Engkau sudah mati, menebus dosaku. Engkau bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Sehingga jalan kepada keselamatan terbuka, pintu terbuka. Aku mau percaya, aku mengambil keputusan, aku mengikut Engkau Tuhan. Yang kedua kita berubah. Setelah kita percaya Yesus, kita mengambil keputusan bertobat, kita berubah. Ada dua hal yang perlu kita rubah. Bukan dari tindakannya dulu. Banyak orang yang coba berubah perbuatannya dulu. Kelakuannya dulu. Saudara, kalau mau berubah, saya melihat dua hal ini yang harus berubah. Baru kita akan bisa berubah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, berubah pusat hidup kita. Kalau dulu pusat hidupnya adalah saya, kalau dulu pusat hidupnya adalah aku, kalau dulu pusat hidupnya adalah ego kita, pada waktu kita bertobat, pada waktu kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, pada waktu kita mau mengambil keputusan mengikut Tuhan, maka yang kedua kita berubah, pusat hidup kita bukanlah ego kita lagi, pusat kehidupan bukanlah diri kita lagi, tapi pusat kehidupan kita adalah Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Not my will, but your will. Bukan kesukaanku, tapi apa yang engkau mau, apa yang engkau suka, aku akan ikuti Tuhan. Itulah langkah perubahan. Karena kita tidak akan bisa berubah dalam hidup kita kalau pusatnya masih sama.
Kalau pusatnya masih aku, dan aku, maka kita akan berubah paling sebentar. Kita berubah hanya sesaat. Kita berubah hanya dalam masa-masa yang pendek. Karena pusat kehidupannya masih sama. Jadi kalau kita mau berubah, yang pertama kita harus merubah pusat hidup kita. Kalau Tuhan tidak suka, aku gak akan lakukan. Walaupun kita mungkin di dalam melaksanakan hal ini, masih berjuang jatuh bangun. Tapi pusat hidup kita sudah berubah. Ini sama seperti seorang suami istri. Kalau di dalam pernikahan, pada waktu pemberkatan, mereka mengambil satu keputusan dan mereka mengucapkan janji. Mereka mengatakan, aku akan mengasihi engkau, aku akan mencintai engkau, aku akan menyayangi engkau, baik dalam keadaan baik maupun susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dan sebagainya. Mereka sudah mengucapkan satu janji, satu ikrar untuk melakukan hal itu. Walaupun di dalam melakukan hal itu penuh perjuangan. Walaupun di dalam melaksanakan apa yang diikrarkan, banyak proses yang harus dilewati. Tapi karena ikrar yang sudah diucapkan itu, dan serius untuk melakukannya, maka semua itu akhirnya bisa dilakukan. Demikian juga ketika pusat hidup kita kepada Tuhan, maka kita percaya, sekalipun kita harus melewati proses, tapi kita akan mengalami perubahan. Karena pusatnya bukan aku lagi, tapi Tuhan. Yang kedua yang perlu berubah adalah pikiran kita. Karena pikiran akan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jika saudara mau lebih jelas lagi, saudara bisa mengikuti khotbah minggu lalu. Tentang bagaimana mengendalikan pikiran kita. Selama kurang lebih 35 menit saya menjelaskan bagaimana perubahan pikiran bisa kita lakukan. Dengan cara yang sangat baik. Dengan cara yang sangat logis. Dengan cara yang sangat sistematis. Kalau kita lakukan dengan konsisten, maka percayalah, pikiran kita pasti akan mengalami perubahan. Karena Alkitab mengatakan, hidup kita akan mengalami perubahan kalau pikiran kita berubah. Jadi bukan fokus kepada perbuatannya. Karena perbuatannya ini adalah hasil dari sebuah perubahan yang di dalam. Kalau pusat hidup kita berubah, bukan diri kita, tapi Tuhan. Kalau pikiran kita berubah, maka percayalah, hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu kita akan pasti mengalami perubahan. Kita tidak akan stagnan di satu titik. Kita tidak akan mengalami yang namanya mandek di dalam pertumbuhan. Berapa banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya kok rasanya tidak mengalami pertumbuhan? Kenapa saya mengalami mandek? Kenapa saya mengalami keadaan di mana saya kok sepertinya sama dari tahun ke tahun? Saudara, kalau kita mau mengalami perubahan, bukan di luarnya terlebih dahulu, tapi perhatikan yang di dalam. Kalau yang di dalam kita, dua hal ini belum mengalami perubahan, percayalah kita tidak akan pernah mengalami perubahan yang signifikan. Tapi kalau pusat hidup kita kepada Tuhan, pikiran kita atur dengan cara yang benar, kita kendalikan dengan cara yang benar, kita pasti akan berubah. Dari tahun ke tahun, kita tidak akan mandek, kita akan mengalami perubahan. Dan kalau kita sudah mengalami perubahan, kita bisa meninggalkan manusia lama kita. Kita bisa kendalikan. Saudara, selama kita hidup, keinginan-keinginan lama kita masih bisa muncul. Hal-hal yang masa lalu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan masih bisa muncul. Tapi karena pusat hidup kita sudah berubah, pikiran kita di dalam prosesnya kita sudah berubah, mengikuti dengan cara yang benar, maka semua masa lalu kita, manusia lama kita yang mau menarik kita kembali, dapat kita taklukkan, dapat kita kendalikan dengan sangat baik. Jadi yang kedua, B yang kedua adalah kita berubah. Tapi ingat, dua perubahan utama ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berbuah. Kalau proses yang pertama dan kedua terjadi secara konsisten, kalau proses yang langkah pertama, B yang pertama,
B yang kedua, kita kerjakan dengan konsisten. Percayalah, yang ketiga pasti akan muncul. Yaitu apa? Berbuah. Hidup kita pasti akan menjadi berkat. Kita akan berbuah, kita akan menjadi berkat buat pasangan kita akan menjadi berkat buat keluarga kita sendiri, buat istri atau buat suami, buat anak-anak kita. Mereka akan melihat ada something yang change, yang berubah di dalam hidup kita. Karena kita mulai menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berbuah, kita menjadi berkat buat orang lain, buat teman-teman kita di kantor. Kita menjadi berkat, kita berbuah buat masyarakat yang banyak. 3B ini yang Tuhan ajarkan kepada kita dan kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Jadi konsep percaya bukan cuma sekedar saya percaya Yesus, dibaptis selesai. Bukan. Tapi kita mengalami 3B ini yaitu bertobat, berubah, dan kita berbuah di dalam hidup kita. Menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya adalah pengendalian diri yang kita bahas selama 1 bulan ini. Self-control. Itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan itu akan merubah seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, kalau kita sudah melewati semua ini, kalau kita sudah mengikuti, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Damai sejahteranya Tuhan akan berikan secara melimpah dalam hidup kita. Tidak lagi tergantung dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tidak lagi tergantung dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi damai sejahtera Allah akan melimpah. Ketenangan akan Tuhan berikan. Kekuatan akan Tuhan berikan. Pengharapan akan masa depan Tuhan berikan. Karena kita tahu, kita percaya Yesus. Bukan hanya pada waktu kita masih hidup. Tapi seluruh janji Allah diberikan sementara kita hidup dan nanti setelah kita mengalami kematian, kita akan mengalami dibangkitkan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, Paskah tahun ini kita peringati dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Paskah tahun 2020 ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita semua sedang berada di rumah, kita sedang berhadapan dengan satu musuh yang tidak kelihatan. Semua sedang berjuang. Ratusan negara di seluruh dunia sedang berjuang. All out dengan seluruh kekuatannya menghadapi pandemik virus COVID-19. Ada beberapa teman-teman yang mengatakan, ngeri ya, kalau perang dengan tentara yang kelihatan, dengan musuh yang kelihatan, kita masih bisa tahu gimana caranya kita melawannya, kita masih bisa lihat. Tapi hari ini kita perang dengan musuh yang tidak kelihatan. Kita nggak pernah tahu di mana ada dia. Kita nggak pernah tahu dia ada di sekitar kita atau dia nggak ada. Nggak pernah tahu. Dan hari ini seluruh dunia menghadapi hal ini. Sepanjang saya hidup, saya belum pernah mengalami peristiwa seperti yang kita alami pada hari ini. Biasanya pandemik di waktu-waktu yang lalu, 100 tahun yang lalu pernah terjadi pandemik, tapi tidak spread sampai seluruh dunia seperti hari ini. Pandemik itu hanya di bagian satu regional atau satu wilayah. Merebak luas, ya, tapi hanya pada satu regional. Tapi hari ini, pandemik yang kita alami pada hari ini merebak di seluruh dunia. Dan saudara tahu, biaya yang dikeluarkan untuk melawan pandemik yang hari ini sedang kita hadapi sangat-sangat besar. Indonesia saja keluar lebih dari 400 triliun yang disediakan dana untuk melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Belum lagi negara-negara lain. Ada kurang lebih hampir 200 negara yang semuanya sedang all out memerangi musuh yang tidak kelihatan yang namanya virus COVID-19. Biaya yang dikeluarkan begitu besar. Semua aktivitas berhenti hanya untuk konsentrasi melawan satu musuh yang tidak kelihatan. Saudara, kalau kita begitu serius untuk menghadapi,
untuk memerangi musuh yang tidak kelihatan pada hari ini. Betapa lebih seriusnya kita harus menghadapi satu musuh yang harus kita hadapi. Semua kita, tidak ada yang terkecuali, semua kita. Entah itu pendeta, entah itu bukan pendeta, entah itu jemaat biasa, entah itu orang percaya atau tidak percaya. Semua orang pasti harus berhadapan dengan satu musuh ini, yaitu yang namanya maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari yang namanya maut. Tapi kita bersyukur, Yesus bangkit dari kematian. Dia memberi kemenangan kepada kita. Dan kemenangan itu hanya Dia berikan buat orang yang percaya. Kalau hari ini seluruh dunia sedang menyiapkan diri, kita menerapkan yang namanya physical distancing, hanya supaya kita siap berhadapan dengan yang namanya penyakit. Kita bisa mengatasinya. Betapa lagi kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi satu hal ini, yaitu maut. Kita bersyukur, kita bukan menghadapi dengan kekuatan kita. Kita bersyukur, kita bukan melawan dengan kekuatan kita. Kita hadapi dengan satu cara, beriman, percaya kepada Tuhan. Dia sudah bangkit, Dia sudah menang. Aku percaya Tuhan. Maka kita hadapi dengan penuh kemenangan. Karena Dia sudah memberi kemenangan buat kita semua. Karena itu, jangan terlambat. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Kita semua tahu, kalau kita terlambat di dalam mencegah penyebaran virus corona ini, maka akibatnya fatal. Tapi lebih fatal lagi dengan yang namanya maut. Kalau kita terlambat, kita udah gak bisa apa-apa lagi. Karena itu, selama kesempatan masih ada, selama kesempatan masih terbuka di depan kita, jangan tunda-tunda lagi. Percaya kepada Dia. Yesus bangkit dari kematian. Dia kalahkan maut. Dia hancurkan maut. Dan Dia beri kehidupan. Dia buka jalan. Dan Dia bilang, semua yang percaya kepadaku, engkau tidak binasa. Engkau memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan sampai kepada Bapa, Sang Pencipta halik langit dan bumi. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam perayaan atau peringatan Paskah, hari kebangkitan Kristus pada hari ini, biarlah kita mengambil keputusan. Kita tidak terlambat untuk melangkah, percaya kepada Dia, dan nikmati kehidupan seluruh janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Manusia lama kita yang coba untuk menarik kita, tidak akan lagi bisa berkuasa dalam hidup kita. Karena kita sudah mengalami perubahan di dalam hidup kita. Bahkan kita akan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak setiap kita yang mengikuti ibadah secara online ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan menaikkan satu pujian ini, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Aku tidak gentar untuk menghadapi. Haleluya. Hari esok hidup jadi karena Yesus hidup, maut sudah dikalahkan. Maka kita dengan penuh sukacita, kita punya masa depan yang cerah. Maut sudah dikalahkan, Yesus sudah dibangkitkan. Haleluya.
baptisma di hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus, Engkau bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Engkau memberikan kepada kami keselamatan. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang hari ini mengikuti ibadah secara online, kalau engkau mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan mengundang Yesus masuk di dalam hidupmu, taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku percaya Engkau mati untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya Engkau bangkit untuk memberikan kemenangan dan keselamatan dalam hidupku. Aku buka hatiku Tuhan, aku mohon ampun atas kesalahanku, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, dan aku mengundang Engkau Yesus masuk di dalam hatiku, menjadi juru selamatku, menjadi Tuhan di hidupku. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengalami perubahan, mungkin selama ini saudara merasa susah sekali untuk berubah. Dan hari ini engkau sadar, karena pusat hidupmu masih salah, yaitu dirimu sendiri. Tapi hari ini kau mau mengambil keputusan supaya pusat hidupnya adalah Tuhan. Dan kita mau mengatakan, Tuhan, aku hidup bagimu, bukan untuk hidupku. Aku mau menyenangkanmu, bukan untuk menyenangkanku. Kalau itu menjadi keputusanmu, kau juga boleh menaruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku bertobat, aku mau berubah, dan biarlah hidupku hanya untuk menyenangkan Tuhan. Pusat hidupku mau berubah. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kami menaikkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Lukito Budiharjo atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan secara online dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera berikut ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau memberikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan ucapan syukur ini dengan ketulusan hati kami dan sukacita buat Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Paskah, salam kemenangan untuk semua jemaat. Saudara, kebangkitan Yesus telah menjadi bukti bahwa Ia telah menang atas maut dan menjadi jaminan pengharapan bagi bangsa kita bahwa bangsa kita juga akan menang mengatasi kondisi yang saat ini sedang terjadi. Karena itu, teruslah berdoa agar pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kondisi saat ini. Kami mendorong setiap kesan untuk tetap melakukan kegiatan melalui WhatsApp group ataupun aplikasi conference call lainnya untuk saling menguatkan dan mendoakan. Saudara, sekalipun ibadah kita jalankan melalui online, persembahan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan dapat tetap dilakukan dengan transfer ke rekening Gereja Kristen Perjanjian Baru BCA 084 6655 888. Baik persembahan umum, perpuluhan maupun persembahan lainnya. Jangan lupa untuk memberikan keterangan jenis persembahan. Persembahan dapat juga diberikan melalui transaksi digital, melalui aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan Sakuku. Scan QR Code ini atau lihat di website dan Instagram MDC Jakarta. Saudara yang telah mengikuti ibadah online dan diberkati, silakan subscribe dan share ke teman-teman saudara. Kunjungi website MDC Jakarta untuk informasi kegiatan gereja dan Instagram MDC Jakarta untuk mendapatkan inspirasi rohani dan cuplikan khotbah hari Minggu. Demikianlah MDC News hari ini. Mari tingkatkan iman kita dan Tuhan akan membuat kita giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Dia.
Saudara yang telah mengikuti ibadah online melalui YouTube MDC Jakarta, kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman saudara pun diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita minta berkat Tuhan, kita mau berdoa untuk keadaan pada hari ini, dan saya mengundang mari kita pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya seperti firman-Mu berkata, ketika kami merendahkan hati, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Engkau hadir memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, bahkan keadaan dunia ini. Kami terus berdoa, biar belas kasihan turun atas setiap kami Tuhan, atas bangsa Indonesia, supaya penyebaran COVID-19 ini bisa segera diberhentikan dan kembali kami hidup normal kembali, kami hidup menjalani kegiatan-kegiatan kami dengan baik, ibadah kami juga dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat pemerintah untuk mengatasi keadaan yang begitu berat pada hari-hari ini yang mempunyai dampak begitu besar, termasuk juga dampak ekonomi. Kami berdoa Tuhan, biar pemerintah bisa mengambil keputusan-keputusan untuk membantu semua orang yang ada di bangsa ini bisa menjalani keseharian hidup mereka dan mendapatkan berkat-berkat makanan dan minuman yang secukupnya buat mereka semua. Kami berdoa buat rumah sakit, tim medis, dokter, perawat yang berada di garis depan. Tuhan berikan terus perlindungan Tuhan bagi mereka Tuhan, sehingga ketika mereka sedang merawat orang-orang yang sakit, khususnya orang-orang yang terinfeksi dengan COVID-19, biar mereka dilindungi, dijagai, mereka memiliki imunitas yang kuat Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar dengan COVID-19. Kami berdoa juga buat keluarga-keluarga Tuhan, supaya dalam keadaan ini mereka tetap bersatu, mereka berdoa bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan saya mengundang semua kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Allah yang penuh kasih. Biarlah hidupmu diberkati oleh Tuhan, biarlah hidupmu dilindungi oleh Tuhan, biarlah keluargamu mendapatkan penyertaan Tuhan, usaha pekerjaanmu mendapatkan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah engkau dalam usahamu, dan biarlah apa yang kau kerjakan Tuhan membuat engkau berhasil. Dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, dan diberkatilah setiap perjalanan kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalani hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.